2 dari kelas 2C Prodi Pendidikan SPL. Kenalkan, nama saya Vanessa Sugiona dengan NIM 2301021031 dari kelas 2C dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Ali Barakir dengan NIM 3 dari kelas 2C Prodi Pendidikan SPL dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamil, NIM 3 dari kelas 2C Prodi Pendidikan Sipil dari kelompok. Halo, perkenalkan, nama saya Rima Sari dengan NIM 3 dari kelas 2C Prodi Pendidikan Sipil kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Mario Sentral, NIM 2301022018 dari kelompok 1. A few moments later. Baiklah semua, kali ini saya berada di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Pasar Baru, 05, Padang. Nah, kali ini saya bersama narasumber saya dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Nekal Patari, NIM saya 23010222033. Nah, jenis kerusakan apa yang terjadi pada perkerasan jalan lontor ini? Baik, jenis kerusakan yang terjadi pada Jalan Muhammad Hatta nomor 5 Padang ini yaitu retak blok. Retak blok yaitu retak yang berbentuk blok pada perkerasan jalan dan umumnya berkisar antara lebih dari 20 cm x 20 cm. Retak ini terjadi umumnya pada lapisan tambahan atau overlay yang menggambarkan pola retakan pada perkerasan di bawahnya. Nah, penyebab dari kerusakan retak blok ini apa? Banyak faktor yang menyebabkan retak blok pada perkerasan jalan lentur. Pertama-tama yaitu perempatan dari retak susun yang terjadi pada lapisan dari bawahnya. Selanjutnya yaitu retak pada lapisan perkerasan yang lama tidak diperbaiki secara benar sebelum pekerjaan lapisan atau overlay, sehingga menyebabkan retakan blok. Seterusnya yaitu perubahan volume pada lapis pondasi dan tanah dasar. Dan terakhir yaitu adanya akar pohon atau utilitas lainnya yang berada pada median jalan atau tepian jalan yang menyebabkan keretakan blok ini. Nah, solusi untuk kerusakan ini apa? Solusinya yaitu pertama-tama kita harus membersihkan agregat-agregat yang telah keluar dari retak blok, sehingga seterusnya kita lapisi lagi dengan lapisan aspal cair sampai permukaannya merata kembali. Baiklah, sekian pemaparan mengenai keretakan blok ini. Selanjutnya mari kita survei ke tempat selanjutnya. Terima kasih. Saya sekarang berada di Jalan Simpang Basia depan Alfanza. Nah, saya bersama dengan narasumber saya bernama. Perkenalkan, nama saya Vanessa Virgiona dengan NIM 2301021031. Jenis kerusakan apa yang terjadi di jalan ini? Jenis kerusakan yang terjadi di jalan ini yaitu keretakan melintang. Keretakan melintang merupakan yang disebut juga dengan retak transversal, yaitu jenis keretakan yang berbentuk horizontal atau melintang. Apa penyebab yang terjadi pada kerusakan ini? Penyebab yang terjadi pada kerusakan ini ialah perambatan dari retak penyusutan lapisan perkerasan di bawahnya, serta adanya akar pohon di bawah lapisan perkerasan dan lemahnya sambungan perkerasan. Nah, pada kerusakan kali ini apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kerusakannya? Solusi yang harus dilakukan untuk memperbaiki keretakan melintang ini ialah yang pertama proses penambalan. Tapi untuk retak seperti ini hanya perlu seperti membersihkan terlebih dahulu agregat-agregat yang tersisa di kerusakan retak melintang ini. Selanjutnya mengisi dengan cairan aspal.
Baiklah, sekian pemaparan tentang kerusakan jalan melintang ini. Selanjutnya kita akan menuju ke lokasi keretakan lainnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Two hours later. Hari ini saya berada di Jalan Dr. Muhammad Hatta nomor 11 dekat Mid Square. Ya, hari ini saya bersama narasumber saya yaitu Perkenalkan, nama saya Vanessa Ferbiadiva dengan NIM 2301021032. apa kerusakan yang terjadi pada jalan ini. Nah, kerusakan yang terjadi pada jalan ini ialah kerusakan bercabang atau berliku. Nah, kerusakan ini ialah jenis kerusakan yang muncul dalam pola yang tidak beraturan atau seringkali muncul seperti garis-garis yang bercabang ataupun zigzag. Nah, kerusakan ini terjadi akibat adanya penurunan kualitas material ataupun adanya kerusakan pada struktur jalan. Yap. Bisakah Anda jelaskan apa saja yang menyebabkan kerusakan ini bisa terjadi seperti ini? Coba Anda jelaskan. Nah, penyebab dari keretakan ini ialah yang pertama, cuaca yang ekstrim. Bila cuaca tinggi atau suhu tinggi, maka akan mengakibatkan pemuaian pada jalan. Kemudian jika ada cuaca yang rendah atau hari dingin misalnya, akan terjadi penyusutan. Kemudian juga ada pondasi yang tidak stabil. Nah, jika pondasi tidak stabil ataupun tanah dasar mengandung banyak air, maka tekanan dari kendaraan yang lalu akan deformasi dan menjadi retak. Kemudian drainase yang buruk menjadi salah satu penyebab terjadinya keretakan ini. Ya, dari yang Anda jelaskan tadi, adakah solusi yang bisa dilakukan untuk jalan tersebut? Nah, untuk keretakan seperti ini, kita hanya perlu melakukan perbaikan cepat. Nah, perbaikan cepat ini kita lakukan. Yang pertama, kita perlu membersihkan sela-sela dari keretakan ini, yaitu membersihkan agregat-agregat yang masih ada pada keretakan tersebut. Kemudian, mengisinya dengan aspal cair atau bahan polimer untuk mencegah air masuk ke lapis selanjutnya. Ya, mungkin dari yang dijelaskan narasumber tadi bisa kita cerna. Jadi selanjutnya kita akan pergi ke survei selanjutnya. Terima kasih. Baik, sekarang ini saya berada di Jalan Dr. Muhammad Hatta, lebih tepatnya di depan Kopi Os. Baik, langsung saja kita langsung ke survei kerusakan jalan selanjutnya. Mari ikut saya. Permisi Pak. Ya Pak, ada apa? Saya ingin bertanya terkait survei kerusakan jalan. Apakah di ruas jalan Dr. Muhammad Hatta ini ada kerusakan jalannya Pak? Kerusakan yang terjadi pada jalan ini yaitu jenis kerusakannya adalah retak, yaitu retak kulit buaya. Istilah lainnya yaitu retak kandang ayam atau retak poligon. Retak ini memiliki ciri lebar celah lebih dari 3 mm atau memiliki kotak-kotak kecil yang menyerupai kulit buaya. Diagonal kotak-kotak kecil tersebut berukuran kecil dari 150 mm atau sampai 200 mm. Baik, dari definisi tersebut, lantas apa penyebab dari keretakan kulit buaya tersebut, Pak? Penyebabnya ada beberapa macam. Yang pertama bisa jadi karena penggunaan material yang kurang baik atau karena aspal yang kurang, dan bisa juga karena drainase yang bisa dilihat di sini tidak ada drainase untuk bahu jalannya. Begitu Pak. Baik Pak, dari penyebab tersebut, apa solusi yang paling tepat untuk mengatasi keretakan kulit buaya tersebut Pak? Solusinya yang pertama bisa dilapisi dengan aspal pada permukaan retak tersebut. Jadi
dibersihkan permukaannya sampai bersih lalu dilapisi dengan aspal. Jika lebih parah mungkin bisa dilakukan pembongkaran ulang lalu dipasang kembali. Dan selanjutnya seperti yang tadi dilihat, bisa jadi solusinya bisa dibikin drainase di sepanjang bahu jalan agar tidak terjadi genangan air yang menyebabkan kerusakan retak terjadi kembali. Baik Pak, terima kasih banyak waktunya. Sekian. Baik, sekian hasil survei keretakan jalan Kulibaya di Jalan Dr. Muhammad Hatta ini. Selanjutnya, next. Sekarang saya berada di Jalan Irigasi bersama narasumber saya. Saya Ali Nur Hakim dengan NIM 2301022005. Bisa Anda jelaskan jenis kerusakan apa yang terjadi pada jalan ini? Jenis kerusakan yang terjadi pada jalan ini yaitu kerusakan bulan sabit, atau dengan istilah lainnya yaitu kerusakan parabola. Kerusakan ini berbentuk seperti bulan sabit atau jejak mobil yang disertai dengan retak-retak. Bisa jelaskan jenis apa penyebab dari kerusakan ini? Penyebab dari kerusakan bulan sabit ini yaitu lapisan perekat kurang merata, penggunaan lapis perekat kurang, penggunaan agregat halus yang terlalu banyak, penghamparan pada suhu aspal rendah atau tertarik roda penggerak dan mesin penghampar aspal. Kemudian lapis permukaan kurang padat atau kurang tebal. Apa solusi yang bisa dilakukan pada jenis kerusakan ini? Solusi yang dapat dilakukan untuk jenis kerusakan ini yaitu pemeriksaan dan penilaian awal, perbaikan halus, perbaikan dasar dan dalam, kemudian overlay aspal, penggantian lapisan jalan, perbaikan drainase, peningkatan kualitas bahan aspal, penguatan struktural, dan perawatan berkala. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari kerusakan jalan ini, baru kita lanjutkan pada survei selanjutnya. Hours later. Sekarang kita berada di Jalan Lambung Bukit, Kecamatan Pau, Kota Padang. Dan saya di sini bersama narasumber yang bernama. Halo, nama saya Mari Saputra, NIM 2301022018. Oke Mario, apa jenis kerusakan yang terjadi di jalan ini? Jenis kerusakan yang terjadi di jalan ini adalah retak memanjang. Retak memanjang biasanya terjadi di retak-retak yang ada di sejajar dengan jalan itu sendiri. Dan apa penyebab yang terjadi atas keretakan memanjang itu? Penyebabnya biasanya terjadi karena bahan aspal yang kurang baik dan drainase yang buruk. Apa solusi yang seharusnya kita lakukan agar keretakan memanjang ini membaik? Solusi yang bisa kita lakukan dengan keretakan yang seperti ini adalah melapisi ulang dengan aspal yang baru dengan cara membersihkan keretakan ini dari agregat-agregat yang sudah lepas dan melapisinya dengan aspal cair yang baru. Oke, sekian dari pemaparan keretakan memanjang ini. Selanjutnya kita akan mensurvei keretakan di lokasi selanjutnya. Sekarang saya berada di Jalan Sungai Balang bersama narasumber saya. Boleh jelaskan jenis kerusakan apa yang terjadi pada jalan ini? Baik, jenis kerusakan yang ada pada Jalan Sungai Balang, terutama dekat pembeda donat, yaitu ada jenis keretakan yaitu retak kulit buaya. Retak kulit buaya itu menyerupai keretakan yang menyerupai seperti kulit buaya yang seperti ini, sudah termasuk jenis yang parah. Jenis retak buaya itu berkisar di antara 15 cm sampai 20 cm. Bisa jelaskan penyebab terjadinya kerusakan ini? Baik, faktor penyebab terjadinya keretakan kulit buaya ini yaitu pertama-tama bahan material aspal yang kurang bagus, pemadatan dari lapis fondasinya masih ada yang retak dari bawah, maka menyebabkan keretakan pada permukaan lapis permukaan. Seterusnya seperti kita lihat kurangnya sistem drainase, maka mengakibatkan genangan air pada lapisan permukaan.
Dari jenis kerusakan ini, apa solusi yang bisa Anda berikan? Baik, kalau sudah seperti ini harus dibersihkan dulu keretakannya dari debu-debu, dari agregat-agregat yang sudah lepas dari aspal. Kemudian kita lapis ulang dengan aspal cair lagi. Dan alternatif lainnya yaitu untuk pencegahan supaya tidak terjadi lagi, maka dibuat saluran drainase. Seperti kita lihat di sini sangat minim saluran drainase. Baiklah, terima kasih. Sekian dari jenis kerusakan ini, mari kita survei ke kerusakan selanjutnya. One eternity later. Baiklah, saya sekarang berada di Jalan Lolongkarang Sungai Sapih, Kecamatan Kulanji. Tepatnya di depan palang Taman Kanak-kanak TK Asia. Dan bersama saya telah ada narasumber. Perkenalkan, nama saya Irma Syafitri dengan NIM 230102 2015. Apakah kerusakan yang terjadi pada jalan ini? Baik, jenis kerusakan yang terjadi pada jalan ini merupakan jenis kerusakan retak yang berbentuk diagonal. Baiklah, apa penyebab keretakan yang ada di jalan ini? Penyebab dari keretakan diagonal ini bisa diakibatkan dari pemadatan dari retak susut yang terjadi pada lapisan permukaan bawahnya. Terus ada akar pohon atau ultimasi yang lain yang berada di bawah permukaan. Ada juga material yang kurang baik, terus beban yang melebihi kapasitas dan struktur tanah yang tidak rata. Baiklah, apakah ada solusi dari masalah kerusakan ini menurut Anda? Dilihat dari retaknya, ini bisa kita lakukan dengan penambalan ulang. Pertama, bersihkan dulu celah-celah yang tersebut dari debu, kotoran, dan agregat yang terpisah. Terus kita beri lapisan campuran beraspal, kemudian diratakan. Baiklah, demikian penjelasan tentang keretakan diagonal ini. Mari kita lanjutkan ke keretakan selanjutnya. Eventually. Sekarang saya berada di Jalan Bypass kilometer 11 bersama dengan narasumber saya. Apa yang terjadi, kerusakan apa yang terjadi di jalan ini? Nah, kerusakan yang terjadi pada jalan ini ialah retak blok, di mana retak blok ini umumnya berukuran 200 mm x 200 mm. Retak blok ini seringkali terjadi pada lapisan overlay atau lapisan tambahan, di mana membentuk pola perkerasan di bawahnya. Apa penyebab terjadinya kerusakan ini? Nah, penyebab dari kerusakan ini ialah perambatan dari susut yang terjadi pada lapisan perkerasan sebelumnya. Kemudian juga retak pada lapis perkerasan sebelumnya tidak diperbaiki secara benar sebelum dilakukannya pekerjaan overlay tersebut. Nah, kemudian juga perbedaan penurunan dari timbunan atau potongan badan jalan tersebut. Dan apa solusi untuk memperbaiki keretakan ini? Nah, solusinya seperti yang kita lihat pada jalan tersebut. Nah, kerusakannya tidak begitu parah, maka kita hanya perlu melakukan untuk pengisian dengan aspal cair. Nah, sebelum kita mengisi dengan aspal cair, terlebih dahulu kita harus membersihkan sela-sela kerusakan tersebut dari debu dan agregat. Kemudian baru kita mengisikan aspal cair. Sekian pemaparan tentang kerusakan keretakan jalan di bypass. Sekian dan terima kasih.